Identifikasi emang dari kesadaran Mas Lutfinya ya yang akhirnya bisa notice efek apa sebab akibatnya dan akhirnya mengambil inisiatif oh berarti emang harus di backup atau dibantu atau melibatkan diri gitu ya. Iya betul itu sih. Oke. Ini karena Mas Lutfi tipe yang udah self awareness-nya lumayan muncul nih, tapi mungkin bagi yang masih terpaku pada mindset yang lama, ah udahlah itu kan bukan kerjaan aku, mungkin agak berbeda ceritanya ya kayaknya ya. Nah itu mungkin PR-nya kali ya. Jadi ketika masih baru bahkan mungkin baru di dunia kerja gitu kali ya. Mereka kan baru cuman tahu kayak kerjaan ini A, B itu aja dan belum tahu mereka ribetnya ketika misal pekerjaan itu, yang sono itu ditinggal, misalnya nggak ada yang ngurusin, dia belum tahu efeknya nanti, ya kena juga, tahu gitu mending kemarin misalnya ngeluarin waktu cuman sejam ngebantuin apa divisi lain misalnya. Wah ini nggak akan lembur sampai sehari saya misalnya kayak gitu sih. Itu butuh waktunya ya untuk bisa ngebantu mereka gimana caranya paham tanpa harus experience sendiri. Ya itu mungkin PR-nya kita-kita ini ya. Oke, berarti emang pengalaman dari para senior-senior ini bisa diteruskan kepada ini ya, pada yang baru bergabung agar mereka juga bisa Iya, lebih luas ya memandang iya betul. kontribusi kerja mereka itu seperti apa dan tidak hanya dibatasi oleh divisi yang mungkin mereka jabat saat ini ya berarti ya Mas ya. Iya setuju gitu Mas. Oke, siap. Thank you Mas Lutfi buat Sama-sama. sharing-sharingnya. Oke, nah berikutnya mungkin ingin ini ya memanggil Mas Aldi ya, mumpung tadi belum ditanya-tanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aldi, gimana udah standby di sana di bagian atas ya? Ini Mas mungkin di atas atau di bawah nih? Tes tes. Tes tes, Udah terdengar muncul jelas ya? suaranya? Ya, udah muncul, udah muncul. Oke, gimana kabarnya Mas Aldi? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Alhamdulillah baik, sehat ya. Mas Adli, aku mau sharing-sharing, mau nanya perspektif juga nih kalau untuk Mas Adli. Menurut Mas Adli, apa sih yang membuat orang itu kadang-kadang bosan gitu dengan karir mereka saat ini atau dengan pekerjaan saat ini? Kira-kira apa sih yang membuat bosan? Apakah karena stuck, nggak ada naik jabatan, atau karena pekerjaannya, atau seperti apa? Kalau personal buat aku sih, um, pertama tuh benar stuck itu akan bikin bosan dan sempat dulu memang mengalami kayak gitu di kantor yang sebelumnya. Oke. Terus selain itu yang bikin bosan itu apa ya? Banyak temannya tapi merasa sendiri. Nah, itu Oh, kayak orang tuh jadi nggak seserver gitu kan. Jadinya ngomongnya nggak bisa connect ya? lost gitu, nggak bisa connect kayak gitu. Dan selain itu mungkin ada hal-hal yang bersifat apa ya, yang menyenangkan buat karyawannya Kak. Eh, Mungkin sesuatu yang bikin mereka termotivasi gitu. Nah, kalau itu nggak ada, jadinya kurang ini ya, bikin bosan juga. Menurutku kayak gitu sih personally. Oke, berarti kalau based on yang Mas Aldi sampaikan, yang pertama itu Mas stuck ya, stuck di karir juga itu satu di antara faktor yang berkontribusi untuk karyawan itu merasa bosan ya, berarti ya. Oke, dan yang berikutnya juga ternyata rekan kerja sefrekuensi itu sangat berpengaruh ya. Iya ya, karena biar Bagi bisa aku ya, iya menikmati pekerjaan itu seberat apapun tuntutannya, kalau teman-temannya seru, di bawah seru aja ya. Tapi kalau nggak seru makin berasa mumet ya jadinya ya. bener-bener. Ya, dan setiap orang kan, setiap person itu pasti mereka punya motivasi juga ya, ya hal-hal yang membuat mereka nyaman, mereka termotivasi dan itu bisa terpenuhi atau ada disiapkan nggak oleh organisasi itu gitu ya berarti ya. Ya, moral kayak gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Ali udah sharing-sharing. Terima kasih. Oke, berikutnya aku mau coba, misalnya mau coba dulu. Ini apakah Sabila sudah bergabung ya yang dari ini ya? Oke, belum kayaknya. Oke, aku mau coba ajak Mbak Nur ngobrol sedikit, boleh? Halo Mbak Nur.
Ya Mbak, halo Mbak. Iya. Mbak Nur, kita boleh sharing-sharing tipis-tipis sedikit nggak? Jadi kalau menurut perspektifnya Mbak Nur ini, apa sih yang bisa membuat orang itu termotivasi buat bertumbuh, yang pengen jadi lebih baik, berkembang jadi lebih baik, kayak gitu biasanya apa sih yang membuat orang bisa termotivasi? Apakah karena disuruh, ataukah karena ada insentifnya, ataukah karena sesuatu yang lain? Kalau dari perspektifnya Mbak Nur kayak gimana? Bentar Mbak, ada sesuatu di kantor. Oh, oke, oke, siap, siap, siap. Silahkan di handle terlebih dahulu sesuatunya itu ya. Oke, berikutnya. Oke, kalau mungkin kita ajak berbicara dulu untuk Ustadz Akino. Ustadz Akino, kita coba boleh sharing perspektif nggak, Ustadz? Ya bisa dicoba sedikit. Oh Ya, iya, Bu. silakan. Bisa dicoba ya. Kalau tadi kan teman-teman udah ada sharing Ustadz sebelumnya, kalau yang ngebuat stuck kadang-kadang atau membuat karyawan bosan itu mereka ngerasa stuck di karirnya, nggak ada progres, nggak ada naik karirnya juga, nggak ada posisi jabatannya juga nggak ada. Dan berikutnya juga terkait teman kerja yang tidak satu frekuensi dan akhirnya ngebuat dia nggak ngerasa nyaman bekerjanya, dan juga mungkin ada hal-hal personal yang dimana setiap orang itu kan punya tujuan dan motivasi masing kenapa mereka bekerja. Dan berikutnya Ustadz, kalau menurut pendapatnya Ustadz sendiri, apa sih hal yang bisa ngebuat seorang karyawan itu merasa termotivasi untuk berkembang, untuk bekerja, atau enggak hanya untuk sekadar bekerja ya, tapi untuk bertumbuh artinya dia bisa jadi lebih baik gitu ke depannya. Itu kalau dari perspektifnya Ustadz itu seperti apa? Ya, kalau dari kami, tentu yang paling krusial itu adalah pemaknaannya. Ya, bahwa memang eh, kita punya apa? Kalau ini hendak dibawa dalam konteks spiritual ya, Ya, bahwa kita memang dihadirkan di dunia ini untuk berkontribusi, berkarya sebagai agen perbaikan lah, beri kemanfaatan. Sehingga dimanapun kita berada di perusahaan, dimanapun poinnya adalah bagaimana kita memberi kontribusi dan kemanfaatan yang seluas-luasnya kan. Nah, nah itu kalau ini menjadi nilai, maka saya kira rasa memiliki itu akan sangat tinggi. Tentu relevansinya ketika kita ingin beri kemanfaatan yang seluas-luasnya, maka kita perlu senantiasa mengupgrade kapasitas kapasitas diri kita. Ya, saya kira itu poinnya. oke, siap. Berarti memang balik lagi ke individunya, bagaimana dia memaknai apa yang dia kerjakan, dan eh, kalau memang nanti dari prinsip dasarnya, dari apa yang ingin dia lakukan itu adalah memberikan manfaat bagi entah masyarakat luas atau memberikan manfaat kepada lingkungannya, maka dia merasa perlu untuk mengupgrade dirinya, karena konsekuensinya adalah semakin banyak yang dia dapatkan, semakin banyak juga yang bisa dia bagikan ke orang-orang yang tentunya bisa memberikan manfaat yang lebih luas seperti itu ya Ustadz ya. Ya, di situ poinnya ya. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Oke, nah untuk sesi sharing-sharingnya udah dipanasin ini Miss El, berarti teman-teman berikutnya ini akan diambil alih oleh Miss Elvira dan akan langsung masuk ke materinya. Silakan Miss Elvira. Oke, terima kasih banyak Miss Ria. Miss L izin share screen ya, tapi dari iPad. Jadi biar Miss L bisa sekalian coret-coret kalau dibutuhkan gitu. Sudah terlihat belum ya teman-teman? Miss Ria mungkin boleh di-confirm dulu. Sudah Miss, sudah. Sudah ya. Oh ya, teman-teman, nanti kita sharing-sharingnya itu Miss L ingatkan lagi ada 2 hari, jadi hari ini dan besok. Nah, untuk materi ini nanti akan kami bagikan di akhir sesi ya sama Miss Ria nanti dibagikannya.
Nah, jadi langsung aja teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat atau langsung raise hand gitu ya. Nah, hari ini kita mau sharing tentang manajemen jenjang karir Ambidex gitu. Nah, kalau misalnya kita sering banget mendengar career ladder ya atau tangga karir, sebenarnya untuk saat ini sama tadi ya seperti kata Mas Lutfi nggak begitu relevan banget sih sekarang kalau apalagi kalau kita melihat passionnya Gen Z gitu kan. Kayaknya kalau Gen Z sekarang sudah mulai banyak nih uh, Gen Z yang tidak memandang karir itu dari titel supervisor, manager dan lain-lain gitu ya. Bahkan kayaknya kalau Gen Z sekarang kalau bisa jadi freelancer, banyak duit, mereka nggak mau kerja gitu.